Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, ternyata untuk chapter terbaru kali ini hanya berakhir sebelum Gu Santong bertarung melawan 3 musuh lamanya, yaitu Ghost King dan Penatua Yin Yang atau Sage Heaven and Earth. Sebelum bertarung dengan penuh amarah, Gu Santong berkata bahwa mau itu 300 tahun yang lalu atau saat ini hasil pertarungannya akan sama. Tapi sayangnya Sage Heaven and Earth sudah memiliki kartu as. Keduanya pun melakukan serangan combo dan menunjukkannya kepada Gu Santong. Tentu saja Gu Santong langsung merespon dengan sebuah tinju. Tapi anehnya serangan tersebut tidak menghilang, malah berubah menjadi sebuah rantai dan rantai tersebut langsung menangkap Gu Santong. Ya, keduanya pun langsung tertawa. Mereka berkata, "Haha, akhirnya kau tertangkap juga. Ini bukanlah rantai biasa, ini adalah rantai Yin dan Yang yang diperkuat oleh nafas dunia." Dan benar saja, Gu Santong telah berusaha untuk menghancurkan rantai tersebut, tapi sia-sia. Hingga pada akhirnya Gu Santong pun berteriak, "Tidak ada yang bisa menahanku di dunia ini. Bentuk asli Killin." Ya, Gu Santong pun berubah menjadi Killin muda. Perubahan tersebut mengejutkan seluruh medan pertempuran karena dunia bergejolak. Begitu juga dengan Sage Heaven and Earth dan juga Gu Santong. Kala itu akhirnya ia mengetahui fakta sebenarnya terkait anak angkat Zovan yang mengacau 300 tahun yang lalu. Ternyata ia merupakan seorang hewan buas ataupun hewan suci. Tentu saja walaupun rantai tersebut kuat, akan tetapi Sage Heaven and Earth sulit untuk menahannya, dan jika dibiarkan maka Gu Santong akan terlepas. Di sisi lain, Ghost King yang menyaksikan kejadian tersebut mulai mengejek dua sahabatnya. Ia berkata, "Jika saja 300 tahun yang lalu kita bekerja sama, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Tapi untungnya Shadow King ikut membantu. Ia pun menggunakan tekniknya untuk memperkuat rantai milik Sage Heaven and Earth. Dan alhasil rantai tersebut menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dan Gu Santong bahkan lebih sulit untuk melarikan diri. Di sisi lainnya, Du Gufeng yang melihat bentuk asli dari Gu Santong ikut ketakutan. Tapi untungnya ia adalah sekutu kali ini. Dan juga karena Gu Santong telah tertangkap, kekuatan pasukan Dugu berkurang sangat signifikan. Dan itu mengakibatkan pasukan Quan Rong dengan mudah mendominasi medan pertempuran. Apalagi para sipir serigala saling bekerja sama satu sama lain. Serangan dari udara berbentuk panah dan juga dari darat terus menghantam pasukan Dugu. 4 macam Tianyu kewalahan, tapi ternyata itu adalah tugas mereka, yaitu untuk mengulur waktu. Dan di saat yang tepat nantinya saudara kelima atau Luo Yunhai akan muncul beserta pasukan mayat hidupnya. Jadi mereka hanya perlu bertahan sampai waktu yang ditentukan. Di lain sisi, para kepala keluarga dari aliansi Zovan yang menyaksikan pertempuran nampak khawatir. Pertanyaannya, apakah mereka bisa membantu? Jawabannya tidak. Apalagi Gu Santong yang kuat saja dihentikan begitu saja. Dari sanalah para kepala keluarga akhirnya sadar bahwa mereka masih sangat lemah. Dan kali ini harus sepenuhnya mempercayai atau bergantung kepada taktik Zovan. Di sisi lainnya, Zovan yang melarikan diri beserta para penatua belum berhenti bergerak. Seorang penatua pun berkata,
pelayan Zuo, apakah mereka akan memakan umpannya? Dan Zofan pun menjawab, ya tentu saja. Salah satu dari mereka tubuhnya telah aku hancurkan. Ia pasti menggila dan berusaha untuk membalas dendam. Adapun keduanya, mereka pasti akan mengikutinya. Tapi saat itu Qiu Yanhai juga sempat memprotes tindakan yang dilakukan oleh Zofan karena menjebak musuh menggunakan pasangannya, yaitu Xiu Qing. Tapi Zofan membalasnya dengan kesal. Kenapa kau begitu marah? Disinilah aku yang menjadi korban. Pasanganmu baik-baik saja sedangkan aku dicium olehnya. Ya, kalau di versi novel itu seharusnya si ular cabul ini mencium pipi Zofan. Tapi di versi manhwanya diganti jadi mencium kotoran yang dibawa Zofan. Kayaknya itu untuk menghindari unsur-unsur LGBT. Mungkin aja loh ya. Dan kembali ke pembahasan. Akhirnya 3 penatua berhasil mengejar Zofan, di mana si ular cabul nampak sangat kesal dan mulai memaki-maki Zofan. Nah, bukannya terus melarikan diri, Zofan malah berhenti. Ia juga berkata, siapa yang melarikan diri? Aku hanya pergi untuk bertemu beberapa teman. Di sini si ular cabul nampak sangat murka dan bahkan berkata dengan tubuh ularnya akan mencabik-cabik Zofan dan mengambil alih tubuhnya. Tapi Zofan menanggapinya dengan santai. Kau ingin melakukan itu, tapi bagaimana caranya? Dengan tubuh ularmu itu kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kata-kata tersebut lebih membuat si ular cabul murka. Tapi untungnya penatua Hu memotong. Ular cabul, apakah kau di sini untuk berdebat atau ingin membunuhnya? Tapi karena terus diprovokasi oleh Zofan, kali ini ular cabul berniat untuk menghancurkan tubuh Zofan, tidak untuk menguasainya. Dan itu lagi-lagi membuat Zofan mengkritiknya. Jadi sekarang kau ingin membunuhku? Bukan untuk mengambil alih tubuhku. Ular cabul kembali menanggapinya, diam, itu adalah urusanku nanti. Tapi setelahnya terdengar suara. Apakah mereka targetnya? Dan entah bagaimana ketiga penatua dari sekte penjinak binatang langsung gemetar ketakutan. Karena dari suaranya saja sudah menandakan jika mereka atau sosok tersebut lebih kuat dari mereka. Dan benar saja perlahan sosok-sosok mulai menampilkan dirinya. Mereka ada berlima dengan setiap anggota memiliki tubuh yang cacat. Mengetahui keberadaan tersebut, penatua Hu yang masih nampak ketakutan pun bergumam. Ketidakkekalan 5 penatua dari sekte Demonic Scam. Kenapa mereka ada di sini? Ya, ketiga kekalan 5 adalah penatua di sekte Demonic Scam. Ia menggunakan metode kultivasi yang harus mengorbankan salah satu indera dari tubuh mereka. Tapi pengorbanan tersebut membuat kelimanya menjadi sosok yang sangat kuat. Bahkan jika harus melawan mereka yang kultivasinya jauh lebih tinggi, ketidakkekalan 5 terkadang jauh lebih unggul. Penatua Hu masih tidak bisa percaya bagaimana para veteran dari sekte Demonic Scheme ada di sini. Itulah alasannya ia bertanya kepada para penatua. Tapi jawaban para penatua juga di luar dugaan. Ia berkata, "Jadi apa yang kau lakukan juga di sini? Apakah kau di sini untuk mengejar atau membuat masalah dengan murid sekte kami?" Tentu saja penatua Hu tidak membenarkan perkataan tersebut. Ia hanya mengejar seorang bocah, bukannya sedang mempermainkan atau membuat masalah dengan murid sekte mereka. Tapi ternyata fakta mengungkapkan bahwa Zofan adalah murid dari sekte Demonic Scheme. Ya, penatua Hu yang terkejut bahkan sampai bertanya untuk memastikan, "Jadi kau adalah murid dari sekte Demonic Scheme?" Zofan pun menjawab dengan santai, "Ya, masih dalam proses." Tentu saja itu adalah jebakan yang dibuat Zofan yang tidak akan pernah difikirkan di kepala 3 penatua. Dan menghadapi ketidakkekalan 5 adalah sebuah
pilihan bodoh. Oleh sebab itu, pertama-tama Penatua Hu berencana untuk meminta maaf atas tindakannya karena tidak mengetahui jika Zovan adalah murid mereka. Tapi sayangnya, Ketidakkekalan 5 tidak menerima permintaan maaf tersebut. Mereka berkata, apa gunanya peraturan sekte jika kau menindas murid kami dengan begitu saja? Jadi permasalahan ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Ya, tentu saja. Jika itu yang dikatakan oleh Ketidakkekalan 5, artinya mereka tidak ingin berurusan dengan damai. Pada akhirnya, mau tidak mau, mereka harus bertarung. Walaupun mereka kalah jumlah dengan Ketidakkekalan 5, tapi Penatua Hu memberanikan diri untuk berperang habis-habisan. Dan sebelum pertarungan dimulai, Ketidakkekalan 5 pun memerintahkan Zovan juga bawahannya untuk melarikan diri. Tapi Zovan tidak benar-benar melarikan diri, melainkan ia bersembunyi di salah satu tempat untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Xiu Qing dan juga Qiu Yanhai sempat bertanya kepada Zovan, kenapa mereka nampak sangat kuat dan mengerikan padahal salah satu anggota tubuh mereka tidak lengkap. Zovan pun menjelaskan jika itu berkaitan dengan metode kultivasi mereka, yaitu mengorbankan salah satu anggota tubuh dan bergantung satu sama lain, tapi dengan itu kekuatan mereka bertambah dengan sangat signifikan. Mendengar penjelasan Zovan, Xiu Qing dan juga Qiu Yanhai tidak akan pernah ingin menggunakan metode kultivasi tersebut karena akan membuat mereka menjadi buruk atau jelek. Zovan pun hanya tertawa, tapi memang benar kemampuan mereka tidak bisa diragukan lagi. Li Jingtian bahkan sempat bergeming, tapi saat ini ia ingin menyaksikan langsung bagaimana 3 orang bodoh akan melawan Ketidakkekalan 5. Di lain sisi, Penatua Hu masih bernegosiasi apakah pertarungan harus benar-benar terjadi. Walaupun mereka berlima adalah veteran perang, tapi ketiganya tidak akan menyerah begitu saja dan akan habis-habisan. Seorang penatua pun menanggapinya, ya, aku pernah mendengar pepatah bahwa anjing yang tidak berbahaya adalah anjing yang sering menggonggong. Dan karena kau sering menggonggong, aku menjadi lega. Kata-kata tersebut membuat ketiga penatua nampak geram. Di lain sisi, Xiu Qing dan juga Qiu Yanhai pun bertanya, pelayan Zuo, apakah orang tua itu sama sepertimu? Memprovokasi dengan kata-kata? Zovan pun menanggapinya, ya, itulah alasan kenapa lidahnya masih ada dan itu juga julukannya. Kembali ke medan pertempuran, mendengar perkataan provokasi dari Ketidakkekalan 5, akhirnya mau tidak mau ketiganya pun bersiap untuk berperang. Penatua Hu, Penatua Lang, dan juga Penatua Shi kini benar-benar menunjukkan kemampuan sejatinya. Langit berubah menjadi gelap. Bahkan Penatua Li Jingtian sadar jika saat bertarung dengan Penatua Hu sebelumnya, ia tidak benar-benar serius. Ya, artinya saat ini karena hidup mereka terancam, mau tidak mau ketiga penatua harus bertarung dengan seluruh kemampuan mereka. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi di 3 chapter mendatang dari Manhwa Magic Emperor. Tentunya ceritanya bisa lebih panjang atau lebih sedikit dari apa yang Mimin sampaikan. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.